Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya tentang Rasengan Uzumiko, jutsu baru andalan Boruto di manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 3 kemarin ini. Yang mungkin teman-teman masih pada belum paham bagaimana cara kerjanya. Dan apakah benar jutsu ini menggunakan Sage mode? Akan gue bahas lengkapnya ya, jadi daripada lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, di manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 3 ini, kita akhirnya diperlihatkan ya, jutsu baru dari Boruto. Banyak dari kita yang mengira-ngira jutsu ini bakal mirip dengan jutsu rotasi klan Hyuga, Hakuto Keiten ini. Karena menganggap bahwa angin atau cakra yang ada di sekitar tubuh Boruto ini lama-kelamaan akan menjadi banyak dan mampu menyelimuti seluruh tubuh Boruto. Lalu berputarlah Boruto. Layaknya gabungan dari Jutsu Rasengan dengan Jutsu rotasi klan Hyuga. Ya enggak? Termasuk gue juga awalnya mikir seperti itu. Bahkan gue juga bikin videonya tentang hal itu. Hehehe. Akan tetapi, di chapter terbaru Boruto, kita akhirnya benar-benar melihat bagaimana jutsu ini bekerja. Rasengan ini memiliki energi dari rotasi bumi, sehingga yang terkena jutsu ini bakal merasakan kekuatan atau energi rotasi bumi yang berputar-putar di dalam tubuhnya. Wow, gimana tuh? Nah, jadi bisa kita lihat ya, Rasengan Uzuke ini layaknya Rasengan pada umumnya diawali dengan memusatkan dan memutar-mutar cakra pada tangan penggunanya. Terlihat tangan kanan Boruto menjadi sumber Rasengan Uzuhiko ini. Dan karena itu pula, kode yang udah antisipasi kekuatan Rasengan langsung berusaha menggagalkan serangan Boruto itu dengan cara memegang pergelangan tangan Boruto. Pikirnya dia bakal bisa terhindar kalau dia mampu menghentikan gerakan tangan Boruto. Dia pun udah agak sombong ya waktu itu, bilang kalau jutsunya gampang banget dihentikan. Akan tetapi, Boruto di sini langsung mengatakan kalau dia udah setengah jalan. Alias, ketika kode menyentuh tangan Boruto, maka Rasengan Uzuhiko udah mengenai kode. Walau belum secara penuh ya, tapi udah setengah jalan. Karena bisa kita lihat ya, setelah kode bersentuhan dengan Boruto yang sedang mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, langsung terlihat pada tangan kiri kode ikut tertular dan terlilit semacam cakra Rasengan Uzuhiko ini. Kode yang kaget bikin dia mundur sejenak. Takut Uzuhiko ini bakal merembet ke seluruh tubuhnya, makanya dia mundur. Dan setelah menganggap Uzuhiko ini udah nggak ada lagi, kode bergerak langsung menyerang Boruto. Tapi tak disangka-sangka kode gagal mengenai Boruto. Dicoba berulang-ulang akan tetapi sama aja, Boruto bisa menghindar dari serangan kode tersebut. Berapa kali pun usaha kode lakukan. Dan akhirnya dibalas deh oleh Boruto. Dia gantian nyerang kode. Langsung dia deketin dia dari belakang dan mulai mengeluarkan Rasengan Uzuhiko dari tangan kanannya. Yang mana kalau kita lihat dari pergerakan tangannya, jutsu ini mirip dengan salah satu jutsu klan Hyuga. Bukan rotasi ya, tapi Gentle Fist. Nah, kalau Gentle Fist ini kan pengguna memukul lawan namun tidak sekeras taijutsu pada umumnya. Tapi pukulan dari Gentle Fist ini mengakibatkan luka di dalam tubuh orang yang terkena. Contohnya ini ya, Hinata terkena Gentle Fist dari Neji. Dari luar emang nggak ada luka fisik yang jelas gitu. Tapi luka di dalam tubuh Hinata sangatlah parah. Karena Gentle Fist ini menyerang pada bagian titik cakra seseorang. Sehingga kalau titik cakranya rusak, ya orangnya merasakan sakit luar biasa. Nah, sedangkan pada Rasengan Uzuhiko dari Boruto ini, bisa kita lihat ya, efeknya mirip-mirip. Dari luar nggak ada luka fisik yang nyata. Bahkan kode juga masih bisa berdiri. Beda dengan Rasengan pada umumnya yang menghasilkan luka yang cukup terlihat. Nah, pada Rasengan Uzuhiko,
Kode mengalami luka di dalam tubuhnya yang sangat hebat, di mana dia menjadi merasa vertigo atau seluruh dunia di pandangannya itu berputar-putar, yang tentunya bikin Kode jadi nggak bisa berdiri dengan benar. Pandangan maupun tubuhnya terasa berputar-putar tiada henti, layaknya rotasi bumi yang selalu berputar-putar. Itulah kenapa pada saat sebelumnya ketika Kode udah terkena Rasengan Uzuhiko ini, yang walaupun cuma setengah jalan aja, tapi dia udah sedikit merasa berputar-putar sehingga dia nggak bisa mengenai Boruto dengan benar. Bukan Borutonya yang menghindar, tapi dianya yang meleset. Nah, akhirnya Boruto pun jelasin ya kalau Rasengan Uzuhiko ini adalah jutsu yang menyerap energi rotasi bumi. Sehingga daya yang dihasilkan akan berefek pada seseorang yang terkena serangan ini secara semi permanen. Kenapa gitu? Karena rotasi bumi kan permanen ya. Tapi kodenya bakal hancur duluan sebelum rotasi bumi berhenti atau pada saat kiamat. Makanya disebut semi permanen. Jutsu ini nggak akan bisa berhenti kecuali kiamat atau Boruto menarik jutsu ini dari kode. Bisa kita lihat ya, bagaimana Boruto dengan pose mirip-mirip Pain dulu ya kepada Naruto. Hehehe. Berusaha meyakinkan Kode agar mau membantunya mencari Jubi. Alias Boruto di sini tuh sebenarnya nggak mau bunuh Kode ya. Kalau Kode mati kan susah cari Jubi. Makanya Boruto berusaha berulang-ulang kali meyakinkan Kode agar kabur. Sehingga nantinya Boruto bisa mengetahui lokasi Jubi dengan kata yang telah disiapkan di jubah kode ini. Hehe. Akan kita bahas nanti hal itu ya, dan juga kaitannya dengan Kashinkoji pada video-video berikutnya. Hehe. Nah, kita kembali lagi ke Rasengan Uzuhiko. Rasengan Uzuhiko ini, kata Daimon, adalah penyebab dia bisa merasakan kalau bumi sedang semacam tremor gitu, berguncang dalam skala kecil. Kenapa? Karena jutsu ini menggabungkan energi yang dihasilkan dari rotasi atau perputaran bumi itu tadi. Gila banget kan ya? Dikira cuman Rasengan biasa, tapi sekali kena udah ditunggu tuh sama malaikat pencabut nyawa. Hehe. Gue jamin umur Kode nggak bakal lama setelah terkena jutsu ini. Hehe. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa Boruto melakukan hal sehebat itu? Ada dua kemungkinan sih ya teman-teman. Yang pertama adalah karena Sage mode alias Senjutsu. Udah lumrah kan ya di seri Naruto, dengan Senjutsu atau teknik yang menggabungkan energi alam dapat menghasilkan kekuatan yang jauh lebih hebat dari teknik biasa. Naruto sering menggabungkan Rasengan miliknya dengan Senjutsu. Nah, kemungkinan hal ini juga sama terjadi pada Boruto. Dia selama ini berlatih untuk menyerap energi alam, khususnya energi rotasi bumi untuk ia gabungkan dengan jutsu Rasengan-nya. Iya nggak? Terlebih lagi, adanya kata dari Kashinkoji ini seolah-olah memberikan kita konfirmasi bahwa Boruto selama time skip juga belajar Sage mode dengan Kashinkoji. Yang mana Kashinkoji kan udah bisa menguasai Sage mode ya, seperti dalam pertarungan melawan Jigen dan Ishiki ini. Nah, walau demikian, ada kelemahan dari teori ini, karena di mata Boruto tidak ada tanda-tanda Sage mode kata layaknya Naruto. Tapi tetap aja ya, bagi gue hal ini lebih masuk akal daripada kemungkinan kedua, yakni Shinjutsu. Ya, seperti yang kita tahu, Shinjutsu merupakan teknik yang digunakan oleh para Otsutsuki, khususnya yang tingkat tinggi macam Shibai gitu, yang bisa menciptakan kekuatan-kekuatan super dahsyat. Layaknya omnipotence dari Eida ini, atau teknik pemantul serangan dari Daimon. Nah, karena jutsu Rasengan Uzuhiko Boruto benar-benar sangat kuat, bisa menggabungkan dengan energi rotasi bumi, gue rasa hal itu hanya bisa dilakukan ya dengan Shinjutsu. Ya nggak? Akan tetapi, kelemahan dari teori ini adalah gue bingung dari mana Boruto belajar Shinjutsu ini.
Apa dari Momoshiki? Momoshiki kan punya salah satu shinjutsunya ya, yakni penglihatan masa depan. Tapi apakah dia mau mengajari Boruto? Hehehe, enggak kan ya? Lantas dari siapa? Apa dari Amado yang juga ngasih DNA Shibai ke Boruto? Karena kita masih nggak diperlihatkan di mana Amado sejak chapter ke-79. Hehehe. Mungkin aja Amado bertemu dengan Boruto secara diam-diam gitu. Maka dari itu, besar kemungkinan Rasengan Uzuko ini diciptakan dengan cara mengaktifkan Sage Mode. Karena jauh lebih masuk akal. Dimana ketika dia sudah mengaktifkan Sage Mode, dia bisa menggunakan Senjutsu yang menyerap energi rotasi bumi. Bener nggak teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.